Kali ini kita akan menyaksikan proses melukis dengan media cat air. Kali ini pemandangan Danau Toba ya. Saya ambil dari atas bukit dari sebuah foto di internet. Seperti biasa dengan teknik basah ini, kertasnya dibasahi dulu seperti nampak di sini. Saya masukkan juga warna secara tipis dulu. Jadi layer pertamanya basahi air dengan warna tipis. Jadi mana yang untuk langit, mana yang untuk nantinya untuk daratan atau pulau, gitu ya. Nah, ini saya masukkan pada saat basah, mulai warna untuk membentuk perbukitannya. Jadi dimasukkan warna hijau ke campur biru campur hitam gitu ya, biar jadi nuansa seperti pepohonan. Ini dengan teknik basah, jadi warnanya masih masih bereaksi ya, silahnya masih jalan. Kalau kita tetesi di air, dia akan menyebar. Nah, kita lihat, jadi warnanya masih nyebar. Jadi ini memanfaatkan efek basah sehingga kertas basah menjadi efek blur ya, temaram. Jadi percampuran warnanya lebih smooth, lebih lembut. Jadi kita bisa bikin efek semacam pemohonan dari jauh ya, temaram seperti itu. Nah, ini posisi kertasnya, melukisnya saya agak miringin dikit ya, jadi nampak itu airnya mengalir perlahan ke bawah seperti nampak lihat di yang latar belakang pegunungan. Oke, ini saya mencoba mengisi pepohonan untuk di lereng perbukitannya. Jadi masih lembab-lembab basah gitu. Nah, kalau yang sudah agak kering, garisnya lebih kuat. Jadi biasanya saya tambahin air lagi supaya lebih menyebar atau blur. Nah, seperti itu, ditambahkan airnya. Nah, dalam melukis cat air ini sebanyak penggunaan airnya lebih banyak ya. Jadi pewarnanya sebetulnya di cat air ini lebih hemat karena penggunaan catnya tidak banyak seperti pada cat minyak atau cat akrilik. Karena sifat cat air ini dia tidak sedikit sekali bisa untuk menumpuk warna gitu ya. Jadi misalnya setelah kita warna biru, terus kita mau kasih warna merah, terus merahnya bisa menutup biru itu, di cat air itu nggak bisa, susah. Jadi dia transparan. Jadi tekniknya mesti dari warna dari warna yang cerah dulu ya, terang, baru kemudian ke warna yang gelap. Jadi susah warna gelap kemudian ditumpuk warna terang. Nah, di sini masih nampak masih basah, jadi percampuran warna juga saat dikasih warna dia masih menyebar ya, jadi masih temaram. Nah, ini untuk membangun efek pepohonan, rimbunan pepohonan di kejauhan, di perbukitan. Nah, dalam lukis cat air ini efek-efek yang terjadi memang kadang di luar, bukan kadang, memang sangat sering terjadi di luar dugaan. Nah, bagaimana kita
masih banyak berlatih sehingga memanfaatkan efek tidak terduga ini menjadi bisa kita kendalikan atau kita bisa imajinasikan menjadi sesuatu. Nah, tampak pada kertas yang sudah agak mengering, garis-garis yang kita berikan menjadi lebih tajam. Nah, ini saya tambahkan lagi, sudah agak kering maka garisnya kelihatan ya, lebih tajam, tidak blur, jadi warnanya juga lebih muncul. Nah, dalam cat air ini juga perlu diperhatikan pada saat karya masih basah, umumnya memang warna tampak lebih sangat kuat ya intensitasnya. Tapi nanti begitu kering biasanya warnanya mulai turun. Jadi tidak heran kalau pada saat kita melukis kelihatan oh warnanya sudah cukup gitu ya, tapi nanti kering kok menurun. Memang seperti itu. Jadi kita sering-sering berlatih, membiasakan, memahami bahwa pemberian warna pada cat air seperti itu sifatnya. Jadi pada saat basah kelihatan warnanya lebih tampak terang, nanti saat mengering agak menurun. Ya kira-kira sekitar 20-15% seperti itu. Memang cukup terasa. Nah, ini terus saya menambahkan pewarnaan lagi, jadi dengan teknik layer per layer. Jadi setelah warna pertama agak sedikit mengering, naik masuk lagi warna selanjutnya, jadi penambahan tipis-tipis gitu ya, sambil membentuk karakter dari yang mau kita gambar. Misalnya perbukitan, tambahin pohon, ladang atau jalan gitu ya. Nah, seperti tadi, jadi tekniknya selalu dari warna yang terang dulu ya, jangan dari yang gelap. Dari warna terang dulu baru masuk ke warna gelap. Nah, ini sudah mulai agak kering kertasnya, jadi pemberian warnanya sehingga membentuk garis yang lebih tegas, jadi bisa memanfaatkan menjadi bentuknya lebih jelas lagi ya. Nah, selanjutnya ini saya menggunakan kuas yang lebih kecil. Saya mencoba membuat detil-detil yang tampak jauh seperti perkampungan ya. Nah, membentuk ini kita juga sering latihan bikinnya random aja. Jadi kalau bikin rumah ya nggak usah nampak seperti rumah persis gitu, cukup kasih titik-titik kotak, titik-titik kasih garis, nampak seperti ada misalnya tiang listrik atau menara atau apapun gitu ya. Jadi melukis itu sebuah kegiatan yang kita jangan kalau saya sebutkan tidak perlu menggunakan rasional secara full. Jadi kita pakai nilai rasa, efek citra yang terjadi. Jadi misalnya saya kasih titik-titik ya yang tampak di danau itu bisa teman-teman bisa representasikan macam-macam, bisa itu perahu ya, bisa itu tempat miara ikan gitu ya, bebas-bebas aja. Nah, saya mulai membentuk batang-batang pohon, membuat efek perspektif ya, yang depan sini pohonnya lebih besar, yang belakang tempat jauh. Nah, ini saya tambahkan titik-titik kecil-kecil, membangun lagi, ada misalnya ada perumahan atau bangunan-bangunan gitu ya. Nah, prosesnya kira-kira semacam ini ya, jadi terus selalu diulang sampai mendapat apa yang kita inginkan. Jadi prosesnya dari mulai tipis dulu, tambah lagi terus gitu, sambil membentuk gambar yang mau kita tuju. Nah, ini nambahan saya bikin pepohonan lagi. Kalau mau kelihatan temaram, misalnya kertasnya sudah kering, lalu saya tambahin air. Jadi pembentukannya sambil kertasnya dibasahi sedikit-sedikit. Nah, ini masih menggunakan kuas kecil, jadi saya mencoba membuat detil-detil.
ini udah mulai nampak ya perkampungan yang di bawah. Nah, saya gunakan lagi kuas yang pipih yang agak besar. Nah, dalam cat air juga teman-teman perlu pahami juga, kadang air cuciannya ya, yang misalnya sudah agak kotor, itu juga warnanya juga sangat mempengaruhi ya. Jadi dalam lukis cat air ini, cat air ini ya di kertas akuarel, itu kertas akuarel ini sifatnya cukup sensitif terhadap warna yang diterima. Jadi kadang air kotorannya aja juga misalnya itu juga mempunyai efek warna cukup. Jadi kadang untuk bikin tipis saja pakai air bekas cuciannya aja langsung juga bisa muncul, karena tadi jadi di sini melukisnya layer per layer. Jadi setelah satu warna kering timpa lagi, jadi makin pekat. Nah, segini aja sebetulnya lukisan ini sudah mulai nampak ya. Sebenarnya bisa berhenti sampai sini saja juga bisa sebetulnya. Ini sudah bisa. Tinggal kalau mau kasih finishing garis lebih kuat, misalnya mau pakai pena atau pakai kuas kecil ya dengan warna yang lebih kuat juga sudah bisa. Tapi kadang setiap orang berbeda-beda ya, punya selera. Jadi kadang masih diteruskan lagi, ada yang mau ditambah lagi atau mau didetailkan lagi. Nah, dalam melukis ini pada saat direkam ini sebetulnya kalau bisa saat melukis sambil melihat rekamannya sebetulnya jauh lebih enak, membantu. Hasilnya tuh lebih terkontrol ya. Ini kebetulan kan saya nggak bisa sambil lihat. Jadi kalau saya lihat gini, oh iya enak ya. Sebetulnya segini aja ya, tadi saya katakan ini udah cukup nih sebetulnya. Cuma karena tidak bisa lihat hasil rekamannya atau di kamera, ini kebetulan saya pakai handphone, jadi agak sulit untuk bisa sambil melihat rekamannya. Memang enaknya sih sambil melukis, sambil melihat hasil rekamannya, sambil bisa mengontrol lukisannya. Misalnya kita, oh ini udah cukup ya, oh ini kurang, oh ini harus ditambah gitu ya. Nah, segini kan sebenarnya udah ya, ini perkampungannya udah mulai terbentuk, pegunungan di sana sudah cukup sebetulnya. Nah, dalam melukis ini juga untuk kita harus memilih juga ya, memilih artinya point of interestnya atau dimana fokusnya gitu ya. Ya teman-teman bisa pilih apakah mau di tengah, mau di pinggir gitu ya. Misalnya di sini kalau saat proses sampai di sini, ini kan bisa kita lihat di perkampungan, di pipi danau. Ini kita bisa detailkan di sini aja, yang lainnya temaram aja. Sebetulnya sudah cukup membantu. Jadi nggak semuanya harus detail ya. Jadi enaknya kalau sambil melukis sambil melihat hasil rekamannya tuh sebenarnya lebih enak nih, sambil bisa melihat kontrol nih kayak gini. Mungkin garis-garis sawah nih juga kelihatan. Oh ya, ini asik nih. Nah, ini jadi karena nggak lihat, jadi saya terus saja tambahin lagi, terus membangun terus. Ini kalau ngelihat rekamannya kan juga ini masih baru berjalan setengah, masih panjang lagi. Sebetulnya sini sudah lumayan. Oke, rekaman ini memang saya bikin agak cepat, jadi saya bikin kecepatan 2 kali lipat, karena kalau normal terlalu lama nanti teman-teman menontonnya. Jadi hanya sebagian-sebagian aja yang saya kasih kecepatan normal. Nah, seperti ini sekarang. Oke, dengan kecepatan normal jadi teman-teman bisa melihat. Bagaimana menguas dan menggarisnya gitu ya. Jadi kalau semuanya normal kelamaan bisa sampai setengah jam lebih. Sampai 1 jam malah ya. Nah, ini saya coba detilkan lagi, tambahin lebih ramai lagi pohon-pohonan di perkampungan sana ya.
Oke, komen saya mungkin sampai sini sudah lumayan bisa membantu teman-teman untuk memahami prosesnya. Saya percepat aja ya. Saya percepat aja, saya tunjukkan ke proses yang lain lagi.
Nah, proses di sini oke, melangkah lebih cepat. Proses di sini saya coba menambahkan lagi untuk di bagian pegunungan di sana ya, perbukitan. Nah, karena tadi udah kering ya, jadi ditambahin air lagi, baru kasih warna lagi. Jadi efek temaramnya, rangkaian pepohonannya tuh jauh bisa terkejar dengan teknik basah. Oke, saya lewat lagi. Nah, di sini saya coba sekarang mewarna untuk langitnya ya. Jadi setelah kasih warna tipis kekuningan ya, tampak seperti sore itu. Nah, untuk kemudian langitnya masukkan biru sky blue ini sama Prussian blue ya. Nah, untuk awannya atau mengurangi warnanya saya angkat dengan tisu ya. Nah, tisu ini sangat cukup membantu sekali saat kita melukis dengan cat air, jadi bisa ngangkat warnanya, terutama bikin langit itu juga dengan tisu itu cukup berhasil gitu ya, cukup berhasil bagus. Oke, saya tambahin lagi warna di langitnya bagian-bagian tertentu dengan birunya biar langitnya yang sisi atas itu agak lebih pekat birunya ya, lebih gelap, biar lebih menarik lagi langit yang nggak terlalu rata. Nah, pewarnaannya sambil kita mengimajinasikan bentuk langit awan-awan yang ada terjadi di dalam lukisan ini. Nah, ini kalau kelebihan kita angkat lagi pakai tisu warnanya.
Oke, ini udah hampir mau akhir, jadi mendetikkan lagi ini saya di bagian bawah yang perkampungan ini ya, menambahkan warna-warni aja jadi lebih kaya gitu. Kalau tadi masih hijau atau ada warna coklat sedikit, ini mulai tambahin warna-warna yang lain. Oke, itu aja teman-teman, penjelasan proses berkaryanya. Teman-teman bisa bisa memahami apa yang saya lakukan. Semoga bisa menjelaskan proses ini dan teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Oke, ini hasilnya. Terima kasih teman-teman telah menonton, telah mengunjungi channel saya untuk belajar seni rupa dan coding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.